Halo, selamat datang di hari ketiga virtual tour Madesu Tour ya ke Kyoto. Ya, ini adalah hari terakhir buat yang belum nonton video virtual tour 2 hari sebelum ini atau 2 video sebelum ini. Silahkan mampir dulu terutama di hari pertama dan hari kedua. Linknya ada di deskripsi. Karena ini jadi hari terakhir kita sebelum berpisah. Gue akan mengajak kalian ke 3 tempat yang gak kalah seru dibandingkan tempat-tempat yang sudah kita kunjungi kemarin. Jadi langsung aja ya. Yang pertama adalah salah satu kuil paling terkenal di Jepang. Ini berlapis emas. Tidak lain tidak bukan adalah Kinkakuji. Sesuai namanya, King itu berarti artinya emas ya di Jepang. Dan ini juga biasa disebut atau terkenal dengan sebutan Golden Pavilion. Karena memang ada beberapa dari sisi bangunannya itu dilapisi oleh emas. Nah, letaknya di sini Kinkakuji, dekat banget sama kampus Ritsumeikan ya, di Kinugasa kampus. Dan nggak begitu jauh juga sama Arashiyama yang sudah kita kunjungi kemarin. Sekitar setengah jam sudah bisa sampai ke Arashiyama. Nah, Kinkakuji, kita langsung masuk ke dalamnya. Ya, ini ada beberapa spot yang bisa kalian jadikan foto-foto. Gue langsung ajak ke tempat itu. Ya, ini dia, langsung kelihatan si Golden Pavilion. Lalu tiket masuknya berapa? Tiket masuknya ini 400 yen untuk dewasa dan 300 untuk anak-anak. Kompleknya cukup besar, tapi kita nggak terlalu leluasa untuk jalan-jalan karena jalannya sudah ditentukan, ada jalan setapak, kita harus ngikutin dan nggak boleh balik arah. Ya, kalau sudah maju ya udah nggak boleh mundur lagi karena memang orangnya banyak pastinya. Sebelum pandemi ini ramai sekali. Nah, anak-anak juga sering banget dan gue beberapa kali, mungkin lebih dari 3 kali nge-guide anak-anak SMP, SMA ketika mereka study tour SMP, SMA dari luar Kyoto ya. Mereka datang ke Kyoto, ada yang tujuannya ke Kinkakuji. Ya beberapa kali gue ajak mereka juga dan menjelaskan sejarahnya. Sejarahnya ini gimana sih? Jadi ini memang kayak komplek villa dulunya, lalu dibeli atau dimiliki oleh seorang shogun. Seorang shogun. Shogun itu adalah pimpinan perang mungkin ya, disebutnya jenderal juga bisa. Memimpin samurai-samurai pasukan Jepang pada zamannya seperti itu. Lalu sempat terjadi perang pada tahun 1400-an. Perang Onin kalau nggak salah, jadi sempat terbakar dan sempat diperbaiki lagi. Terakhir terbakar adalah tahun 1950. Jadi ada satu bangunan di belakang si Golden Pavilion ini terbakar karena ada yang mau melakukan bunuh diri, seorang monk gitu, pendeta. Tapi gagal, artinya dia nggak meninggal saat itu, nggak jadi bunuh dirinya, tapi ya ditangkap karena tindakan kriminal ya. Dan akhirnya diperbaharui dan dirawat sampai sekarang yang bisa kalian kunjungi kalau kalian main ke Kyoto nanti. Inilah Golden Pavilion. Nah, memang ini adalah spot untuk foto-foto karena setelah masuk entrance, setelah kalian bayar tiketnya, kalian masuk gitu ya, nanti dikasih buku panduan atau buku petunjuk brosur. Bisa milih berbagai macam bahasa dan luar biasanya ada bahasa Indonesia. Jadi silahkan kalian main ke sana, nanti ada dapat buku. Apa sih ini Kinkakuji, ada sejarahnya segala macam di situ. Masuk ke pintu entrance, langsung ke kiri, inilah tempat dimana kalau kalian mau foto-foto, ya kan, mau bikin video, instastory, lihat, bro semangat banget motoinnya, ya kan, ada yang minta fotoin gitu ya, kalau solo traveling atau cuma berdua sama pasangannya, dan sebagainya. Dan anak-anak juga banyak banget di sini, ya kan, ini topi-topi yang seragam ini pasti anak-anak study tour. Dan kalau sudah jalan di situ, kita juga bisa ngelihat Kinkakuji dari sisi lain karena kalau dari sini kan agak jauh, di terhalang oleh danau gini. Dan kalau kalian tanya kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Kinkakuji, menurut gue adalah ketika musim dingin, yaitu Februari dan juga Januari. Februari itu biasanya Kyoto turun salju beberapa hari, dan kalau lagi turun salju itu ramai banget Kinkakuji karena mereka pengen ngelihat perpaduan antara emas dan juga salju, dan memang cantik banget hasilnya. Gue alhamdulillah pernah ngeliat sekali itu, dan wow, terbaik lah. Waktu terbaik kalau mau mengunjungi si Golden Pavilion ini. Kalau sudah, kalian bisa jalan dan ngeliat dari samping ya. Oke, di atasnya itu ada sebuah ornamen. Di atas atapnya itu kan 3 lapis ya. Lapis yang paling bawah, yang 2 dan 3-nya itu dindingnya terlapis oleh emas. Ada roof ornamen yang kalau gue ngeliatnya sih bentuknya ayam, tapi gue nggak tahu kenapa di situ harus ayam. Apakah ada makna tersendiri? Gue kemarin sempat nyari-nyari jawabannya, nggak nemu. Kalau kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau sudah itu kita bisa menelusuri jalan-jalan sepanjang ini. Nah, ini kata gue tadi bilang setapak. Jadi kita nggak bisa balik lagi karena arusnya itu kita nggak bisa ngelawan arus. Ya kan, jalan ngeliat dari belakang, ini sisi belakangnya seperti ini. Ya
kan, ada beberapa dan gue nggak pernah ngeliat ada pendeta gitu yang keluar masuk bangunan ini. Mungkin di bangunan lain kalau untuk mau berdoa, karena ini sebenarnya Buddhist temple ya untuk kaum Buddha. Dan ya, jalan ke arah sana ini memang hijau semua, jadi kayak hutan ataupun ya kita bisa ngelihatnya ini Raditya Dika apa gimana nih. Kita mau ngelihat hijau-hijau itu silakan main ke kompleknya Kinkakuji. Asri banget, oksigennya pasti banyak karena pohonnya banyak banget. Ada beberapa gazebo yang tempat juga istirahat, buat tempat kalau kalian capek jalan kaki bisa di situ. Dan ada juga kolam-kolam kecil. Ada juga selain kolam kecil ada kayak gini nih, kayak batu nisan gitu. Dan itu bisa dilemparin koin. Jadi ngelempar koin tuh sambil make a wish, sambil berdoa. Ya biasanya 10 yen yang dilempar, 100 yen gitu. Nah kalau sudah itu bisa terus menelusuri si komplek-komplek ini. Sebenarnya bangunannya mirip-mirip aja, tapi yang pasti nggak bisa balik lagi karena satu arah tadi. Agak nanjak, naik turun juga, dan terakhir diakhiri oleh tangga menurun sebelum sampai ke Bakekok nih, bapaknya nih ya. Kita minjem kameranya Pak, sudut pandangnya, ini juga pasti lagi study tour nih. Ada namanya Rokuon Ji Rest House, itu adalah tempat souvenir. Ada beberapa souvenir yang bisa kita beli, ada toilet juga, ya kan. Ini tapi tidak memperlihatkan si rest house-nya. Aksesnya ke sini gimana? Nah ini ada beberapa street food ya. Nggak sebanyak di Fushimi Inari, sedikit banget yang masuk sini. Karena memang ya nggak tahu ya, lebih eksklusif aja gitu. Akses ke sini gimana? Tidak bisa menggunakan kereta, hanya bisa menggunakan bus. Ya, kalau kita mau lihat akses, kita mau direction dari Kyoto Station ya, dari pusat kota kita akan lihat apa ini, kita bisa naik apa. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kalau kita mau naik kendaraan umum, nah ini sebenarnya bisa pakai kereta, tapi pasti akan lanjut ke bus nomor 205, bus nomor 59, bus nomor 204 misalnya. Tidak ada yang langsung direct karena mungkin terdekatnya adalah si Kitano Hakubaicho ini. Dan setelah itu harus lanjut menggunakan bus. Kalau mau yang full bus langsung ada, pastinya ada. Ya, bus 205 tadi ini sekitar 45 menit akan langsung nyampe ke Kinkakuji depannya persis. Dan juga ada beberapa nomor bus lain. Oke, itu tadi Kinkakuji. Gue mau mengunjungi sebuah temple. Ini temple lagi. Tapi ini sedikit di luar kota Kyoto, tapi deket sama tempat tinggal gue dulu. Jadi Kyoto itu kan sebuah kota ya, kita lihat Kyoto. Nah inilah Kyoto, gimana cara menghilangkan sih? Nah sudah nggak ada kan Kyoto. Nah tapi ada sedikit atau ada kota-kota kecil di sekitar Kyoto yang akan gue tunjukkan. Ini adalah uji, ya, menguji diri, bukan namanya uji aja, uji. Uji ini sebenarnya nih uji kota ini ya, uji. Bagian dari Kyoto. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Lembangnya Bandung, ya Depoknya Jakarta mungkin ya, masih sekitar Kyoto Greater Area. Uji ini sebenarnya sudah bukan masuk Kyoto kota. Ya, jadi mungkin maksudnya kabupaten. Dan gua tinggal di perbatasan Uji dan juga Kyoto, yaitu ini dia, Mukaijima. Nah, yang membatasi Uji dan juga Kyoto adalah perempatan. Nih Mukaijimanya di mana ya? Mukaijimanya di sini nih. Ini kan Mukaijima. Nah, gue kan tinggal di sini nih. Gue tinggal di sini. Mukaijima Gakse Center. Tempat gue belanja itu biasanya di sini. Belva, Uji, ada Daiso di situ. Ada McDonald, kadang-kadang gue jajan. Jadi setiap gue belanja atau gue ke McD aja, itu gue sudah antar kota. Gue sudah keluar kota sebenarnya. Jadi ada perempatan jalan, gue tunjukin ya. Gue mau nostalgia sedikit apartemen gue dulu. Mungkin yang belum pernah nonton room tour gue di sana, silakan nonton dulu. Nah ini dia. Waduh, kangen sekali bro. Ini adalah apato atau apartemen. Aduh, ngalangin aja nih truk. Khusus pelajar
baik itu mahasiswa, researcher, peneliti, ataupun yang sekolah-sekolah bahasa. Mukaijima Gakusen Center ini gue sering banget belanja di Lawson depannya. Nah, ini kan ada jalan besar nih. Wih, habis olahraga. Kalau sudah melewati si perempatan ini, sudah masuk ke Uji tadi. Ya, kayak ada McD di depannya, itu sudah masuk Uji. Kinsho udah jadi berapa sekarang? Ini 2016 ya, udah nggak ada Kinsho. Nah, Uji itu juga terkenal dengan matcha. Makanya mungkin kalian pernah dengar namanya Uji Matcha. Kyoto itu terkenal dengan matcha yang diproduksi atau kebun-kebun tehnya itu banyak ada di daerah Uji. Gitu. Mungkin kalau di sini apa ya? Walini mungkin. Tapi ya terkenal dengan matcha. Ada matcha ice cream, matchanya di berbagai macam olahan. Yang paling terkenal sih matcha ice cream dan parve-nya. Pave gitu. Nah, sebenarnya tujuannya mau kemana? Tujuannya ada satu temple di Uji tuh. Kalau kita tulis Uji aja udah kelihatan ini ada temple di sini. Ini temple namanya apa? Namanya Byodoin Temple. Ini dia, Buddhist Temple lagi, tapi ini merupakan apa ya? Gue tuh punya feel yang berbeda kalau ke Byodoin Temple ini. Mungkin karena beda dari yang lain, nggak se-crowded yang ada di Kyoto gitu ya, nggak terlalu ramai juga. Ini adalah, kita lihat Byodoin Temple dari luar ya, dari sini. Jangan ini dari belakang. Salah. Ya intinya kayak gini, Byodoin Temple Buddhist gitu. Yang bikin cantik adalah ada pantulan-pantulan airnya. Jadi dikelilingi sama genangan-genangan air gitu. Dan jujur gue baru sekali kesini masuk ke dalamnya, karena ini tiket masuknya itu mahal. Kalian mau tahu tiket masuknya berapa? Yen. Mahal kan? Dibandingkan sama King Kaujita cuma 400. Dibandingkan sama si Fushiminari gratis, Kiyomizu-dera cuma 300. Ini 2 kali lipatnya, 600 yen. Mahal sekali. Kenapa mahal? Oke, kita lihat depannya ya. Ini ya kurang lebih sama, tapi mungkin sedikit lebih atas secara geografisnya. Jadi agak sedikit lebih dingin karena Uji itu banyaknya bukit gitu ya, dan juga ada Uji River di situ. Pokoknya lebih apa ya, lebih adem aja kondisi di sana gitu. Kita lihat dari paling depan nih, dari sini nih. Waduh, bro. Dari Lurang ini. Keren sekali. Gila kan. Tipikal kuil-kuil Jepang memang seperti ini. Biasanya dia ada dikelilingi dengan air. Tadi si Kinkakuji dikelilingi danau kecil. Ini dikelilingi pot-pot kayak gini, dan memang ininya tuh dia kayak pakai kerikil pasir batu kayak gini bawahnya. Waduh, hijau banget kan. Byodoin Temple namanya. Byodoin Temple di daerah Uji. Nah, sebelum ke Byodoin itu ada jalan ke dalamnya. Ya, gue tunjukin. Karena kuilnya sudah ya kayak gini ya. Keren banget kan ya. Byodoin Temple. Silakan nanti kalau kalian main ke Kyoto, jangan cuma Kyoto pusatnya aja. Main ke pinggirannya yaitu Uji. Di sini kita lihat, hupla. Nah, ini dia. Wow. Jalannya lihat rapi banget kan. Gila. Ini banyak banget matcha dijual di sini. Ya kan, ada soba matcha, mie yang pakai matcha kayak gitu. Gue pernah ke salah satu toko di sini dan ngobrol-ngobrol sama ownernya. Jadi dia sudah berdiri. Ini, gue masih ingat, ini dia. Nih, Kamaya, ini apa ya? Nah, ini bule ini gue pernah ngobrol. Oh my god, gue pernah ngobrol sama dia. Jadi ada salah satu karyawannya yang memang English speaker gitu, buat ngejelasin segala macamnya tentang si toko ini. Toko ini sudah berdiri lebih dari 300 tahun. Ya, karena banyak sekali toko-toko di Jepang itu, atau bisnis-bisnis kecil, UMKM mungkin ya kita bisa sebutnya, yang bertahan atau yang sudah berdiri ratusan tahun. Ya macam-macam alasannya, salah satunya adalah karena Jepang nggak pernah dijajah, jadi sudah tradisinya itu nggak pernah ada campuran dari budaya asing gitu segala macam, dan masih preserve banget sama si rasanya biasanya. Jadi selama 300 tahun bagaimana caranya mempertahankan rasa gitu.
ini resep dari 300 tahun yang lalu, itu gimana caranya. Itu mereka tuh biasanya model-modelnya seperti itu restorannya ya kan. Kayak matcha ini berarti dari generasi ke generasi, biasanya yang ownernya itu ya anak-anaknya gitu, nggak pernah dikasih ke orang lain, jadi memang warisan keluarga aja. Gue pernah kesini dan mereka bilang pernah buka pameran di Indonesia, tepatnya di Bandung. Waktu ada konferensi Asia Afrika, gue lupa tahunnya 2010-an mungkin ya. Ketika itu, gue masih ingat banget. Dan kalau kalian ke sepanjang jalan ini hampir semuanya yang dijual matcha gitu kan nih. Kanbayashi ya, Kanbayashi, silakan. Ada nih menunya, kita lihat apa aja ya. Pasti banyak matcha. Tuh kan, es krim matcha, uji matcha ice cream, matcha green tea soft cream 350 yen. Uji matcha gyoza. What the hell man? Gyoza with matcha. Lihat hijau-hijau gitu. Oh my god, chef ice, kaki gorinya pun matcha. Hijau semua. Ini jangan-jangan ramen matcha lagi nih. Ya, iya. Matcha ramen. What the hell man? Matcha ramen. Apanya yang ramen? Kuahnya kah? Gue belum pernah nyoba juga. Matcha ramen nih kayaknya baru deh, matcha ramen 2019. Oh my god. Lihat. Aduh, gila, takoyaki cuy, takoyaki matcha, ya kan? Semuanya dimacain, ya. Jadi dari zaman Indonesia kan juga sempat ada tren tuh matcha, dikit-dikit matcha, apa red velvet, apa tiramisu segala macam. Jepang ini, ya inilah pusat matchanya Jepang gitu, uji matcha. Kalau es krim masih oke lah ya, gyoza masih oke. Ramen cuy, ramen girl. Lihat nih yang lebih jelas nih, lihat dumpling, ramen dong, gila. Wow, apanya yang berasa matcha ramen. Ini apa lagi nih? Matcha noodles nih, salt soup ramen. Aduh, harus nyobain guys. Masukin TikTok lah, masukin Instastory ntar. Matcha ramen tuh, welcome to Uji ya kan. Welcome to Uji. Ini salah satu toko yang paling terkenal. Gue pernah makan sih dulu si takoyakinya aja ya. Sekarang kaget ada ramen segala macam. Jadi sebelum masuk ke Byodo ini itu lurus, ini kanan kiri banyak banget jual souvenir. Ada matcha yang sudah dipaketin, disasetin gitu ya. Jadi kalau mau buat oleh-oleh bawa pulang ke Indonesia, silakan beli sebanyak-banyaknya di sini. Memang beberapa dijual di Kyoto Station gitu ya. Sebelum kalian meninggalkan Kyoto, nanti dijual di beberapa mall atau di Kyoto Station. Tapi kalau yang mau lebih otentik, ya silakan langsung ke pusat matcha-nya. Ini dia. Gila nih, rapi banget nih. Parkir mobil bisa di situ tadi. Ini juga apa nih? Apalagi nih? Oh, bakso matcha gue tampol. Nih. Obanzai Buffet matcha juga pasti. Baking. Warabi mochi. Nah, warabi mochi juga enak tuh. Dessert, salah satu dessert. Jadi mochi tapi kenyalnya beda. Oke, itulah Byodoin dan sekitarnya. Kalau kalian mau kesini, aksesnya ya, ada 2 kereta. Jadi ada kereta JR Uji Station, ada juga yang Keihang Uji Station. Kita lihat aksesnya. Uji Station. Ini nggak tahu yang mana dulu nih yang keluar. Oh, ini dari Uji Stationnya. Ya, ini dari Uji Stationnya. Ini Uji Station mana sih? Uji Station Keihang. Ini Keihang ya. Ini Keihang. Yang Uji JR-nya di sini, nggak begitu jauh. Ini yang JR Uji. Nah, ini JR Uji Station. Jadi cuma beda keretanya aja. Kalau mau dari Kyoto Station berarti naiknya yang JR ya. Kalau Keihang dia agak susah. Waduh, ini dia. Dan yang terakhir sebenarnya bukan tempat untuk turis, tapi tempat untuk bersantai. Kapan lagi kalian bersantai di tempat Kaisar Jepang? Ini adalah Kyoto Imperial Palace. Buat yang sudah pernah ke Tokyo Imperial Palace, nah sebelumnya Emperor Jepang atau Kaisar Jepang itu tinggalnya di Kyoto, ya, Kyoto Imperial Palace, ya, Imperial Residence nih.
Palace Complex dan former Imperial Family Residence reconstruct in 1855. Jadi dulu sebelum tahun 1869 kalau nggak salah kan masih ibu kotanya itu ada di Kyoto. Jadi Imperial tinggal di sini. Dalamnya seperti apa? Ini gratis kalian mau ke sini. Dalamnya mau ke sini, kita lihat ke paling dalamnya deh. Nah, ini dia. Ini mungkin bisa menjadi apa gue sebutnya ya? Central Park. Central Park kan ada di New York tuh. Ini Central Parknya Kyoto. Karena hijau banget, kita lihat di sini ya. Ini tampilan luarnya. Pintu masuknya ada banyak. Ini jalan menuju kampus gue, Doshisha. Nanti gue tunjukin. Nih, kalau kita ngelihat dari peta, hijau banget kan di sini, di tengah-tengah kota gini hijau sendiri. Kyoto Imperial Palace gede banget. Ya. Kita bisa lihat apa di sini. Gue kesini waktu itu kalau ada festival, mereka tuh buka open for public ya, bulan Oktober atau mau menuju musim gugur ya, mau merah gitu. Gue lupa nama eventnya apa, tapi kita bisa sebagai warga atau bahkan mahasiswa asing itu bisa datang ke sana. Buat jogging pagi enak ya kan, buat jalan-jalan sore, luas banget tempatnya. Piknik bisa. Waktu gue ada welcome party sama teman-teman dari PPI Kyoto itu di sini juga, karena memang ada tempat untuk pikniknya disediain. Tapi nggak boleh sembarang tempat ya, ada tempat bagian pikniknya gitu, dan harus bawa tikar sendiri, beres-beres sampahnya sendiri dan lain-lain. Pokoknya menjaga kebersihan lah. Ini luas banget. Dulu pertama kali Pokemon Go viral, gue sama teman-teman gue main kesini. Pokemon Go. Ya, inilah Imperial Palace ya. Dan itu dia Kyoto Goeng. Dan kalau mau piknik tuh daerah sini nih, Kanoe, site of Kanoe Residence, daerah sini. Ini kalian boleh piknik di sini. Ya, mau pacaran kek, mau ngapain kek ya, silakan tuh ijo-ijo ini boleh diinjak. Kalian pasang gelar atau tikar gelar tikar dulu, bawa makanan, tapi habis hujan nih kayaknya basah. Di sini dekat apa? Ini dekat atau tetanggaan banget sama kampus gua, Doshisha University. Waduh, ini mah subway-nya Imadegawa. Ini aja deh. Tara, nah ini kampus gua. Jadi dekat sekali sama, gue kasih lihat dulu. Ini perempatannya. Ini kan Imperial Palace ini hijau-hijau semua. Ya kan, ini perempatannya ada Matsuya, gue suka makan di sini. Mana Matsuyanya? Tidak. Oh, ini ada. Ini Matsuya, ini adalah restoran gyudon termurah, lebih murah dari Sukiya dan juga Yoshinoya. Jadi kalau kalian budgetnya mahasiswa kayak gue dulu, makannya di sini aja. Ada Family Mart, nah masih ada di sini. Ada Mos Burger, ada Sevel juga di situ. Mahal Mos Burger tapi ya. Nah ini adalah kampus tercinta si Doshisha University. Ini kampus Imadegawa ya. Ada dua. Ini kampus yang sosial, IPS di sini semua. Kalau yang science, laboratorium itu ada di Kyotanabe, perbatasan antara Kyoto dan Osaka. Wih, jalan sedikit ke kampus gue ya sebelum kita udahan. Ya, inilah kampusnya. Jadi ini kampusnya ada satu kampus modern. Nah, ini rektoratnya nih, ada clock tower di luar. Biasanya kalau Jepang tuh ada clock tower-nya, kampus-kampusnya ya. Kayak Waseda tuh ada, Kyoto University ada, Ritsumeikan juga ada. Pokoknya gue nggak tahu kenapa Jepang itu kampus-kampusnya itu selalu ada clock tower. Ini clocknya nih, clock tower. Doshisha kayak gitu. Ini yang paling modern gedungnya. Kalau gedung-gedung lain tuh gedung lama dari tahun 1875 ya, jadi 1875 atau sebelum 1900-an. Tapi kalau gedung ini adalah gedung, wow, gue lupa namanya apa. Ryoshikkan. Ya, Ryoshikkan ini tadi yang gue kasih lihat itu adalah gedung paling modernnya. Dan kampus gue sendiri ini adalah Doshisha University Graduate School of Business. Tara, inilah kampus gue ya. Jadi dekat sekali sama tadi si Kyoto Imperial Palace. Jadi kalau kita lagi pada bosan gitu di ini, kita mencari suara-suara semi itu kayak serangga musim panas gitu kadang-kadang ke situ. Atau mau nyari alam-alam, kita biasanya ngerjain tugas atau ngobrol-ngobrol di si Kyoto Imperial Palace. Oke, jadi itulah tempat terakhir kampus gue sebagai penutup Madesu Tour virtual yang diadakan oleh gue sebagai tour guide Andika Sarasono. Terima kasih sudah nonton sampai video ketiga ini. Sebenarnya ini adalah project gue pribadi, jadi dari tahun lalu
gue sempat share ke beberapa subscriber gue bahwa gue mau ngadain open trip. Jadi kita jalan-jalan bareng, gue akan akomodir, gue akan ajak temen-temen yang mau ke Kyoto dengan gue sebagai tour guide. Dan kalau itu berhasil, gue akan mencoba bikin travel sendiri. Itu rencana gue awalnya tahun lalu. Gue pikirin dari 2018, 2019 gue sudah mulai persiapan, bahkan sudah ngomong ke beberapa teman gue yang masih tinggal di sana supaya bantu nanti secara akomodasi dan juga travel plan segala macam. Tapi corona menyerang di tahun ini, jadi segala urusannya gagal. Rencana gue mudah-mudahan terrealisasi tahun depan 2021. Dan ya sebagai penggantinya, karena dulu gue rencananya berangkat pertama kali itu bulan Oktober, karena gue pengen ngajak kalian yang mau ke Jepang itu waktu terbaik menurut gue pribadi adalah musim gugur ya, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, sejuk. Jadi gue ajak bulan Oktober segala macam. Makanya gue bikin virtual tour ini di bulan Oktober supaya ngajak teman-teman secara virtual dulu, mudah-mudahan realnya tahun depan terrealisasi. Terima kasih sudah nonton Madesu Tour. Setelah ini gue akan kembali ke video-video gue seperti biasa. Karena lagi liburan juga, mudah-mudahan gue ada video cepat setelah ini ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu lagi, dadah.